Halo adik-adik, salam jumpa kembali dengan Bapak Ikadek Darsika Arianta, guru fisika di SMA Negeri Bali Mandara. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan topik mengenai gaya gravitasi dan percepatan gravitasi dan juga fenomena mengenai bandul sederhana. Sebelum kita lebih lanjut kepada topik selanjutnya, kita akan melihat fenomena sebagai berikut. Yang ini. Kita lihat sebuah bandul, kita lempar ke atas. Apa yang terjadi adik-adik? Ya, benar sekali. Jadi bandul itu kembali menuju ke titik asalnya. Atau selalu menuju ke bawah. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Tidak hanya bandul saja adik-adik. Semua benda yang kita miliki, misalkan spidol ini kita lempar ke atas, dia akan selalu menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Yang mempengaruhi adalah, ya benar sekali, gaya gravitasi. Nah, apa itu sebenarnya gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah interaksi antara dua buah massa, antara misalkan bandul ini dengan bumi. Ya, jadi misalkan interaksi antara bumi dengan bandul ini menyebabkan adanya gaya tarik-menarik. Berapakah besarnya gaya tarik-menarik itu? Kita dapat lihat seperti ini. Gaya tarik-menarik antara bandul dengan bumi adalah M dikalikan dengan percepatan gravitasi atau disingkat dengan G, di mana F itu adalah gaya gravitasi bumi, M itu adalah massa benda, misalkan bandul ini dalam satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya gaya gravitasi itu berbanding lurus dengan massa benda. Seperti itu. Dan juga percepatan gravitasi. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari percepatan gravitasi atau gaya gravitasi ini? Kenapa kita bisa belajar hal tersebut? Nah, adik-adik yang saya hormati, bahwa gaya gravitasi ini berfungsi untuk mengikat kita supaya kita berada dalam keadaan yang stabil. Misalkan Bapak berada di sini, bisa berada di sini berdiri dengan stabil karena ada gaya gravitasi. Bayangkan kalau tidak ada gaya gravitasi, Bapak akan melayang-layang di udara seperti nenek sihir, seperti itu. Bahkan ini misalkan, bandul-bandul ini akan melayang terus dan sulit kita kendalikan. Itulah manfaat dari gaya gravitasi itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, gaya gravitasi dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu massa dan percepatan gravitasi. Nah, kita akan berfokus kepada percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu apa, adik-adik? Nah, percepatan gravitasi adalah kemampuan sebuah benda untuk meningkatkan kecepatannya setiap detik. Jadi kalau percepatannya misalkan 10 meter per second kuadrat, berarti setiap detik benda tersebut bertambah kecepatannya 10 meter per second. Jadi detik pertama 10 meter per second, detik kedua 20 meter per second, detik ketiga 30 meter per second, dan seterusnya. Setiap detik bertambah 10. Ya. Nah, percepatan gravitasi ini, adik-adik, itu ternyata bisa diukur. Jadi, dengan menggunakan alat yang sederhana, kita bisa mengukur percepatan gravitasi dengan cara percobaan yang sederhana pula. Jadi adik-adik di rumah bisa melakukan ini atau juga dilakukan di sekolah masing-masing. Caranya adalah sebagai berikut.
Jadi adik-adik hanya perlu bandul atau benda bermassa, boleh ya. Silahkan, mau bandul boleh, mau batu juga boleh, mau yang lain juga boleh, asal bisa diikat dengan benang ini atau tali ini. Seperti ini diikat, dan ini ada statif. Nah, statif ini adalah untuk membantu supaya bandul ini bisa berayun. Nah, seperti ini. Benang, lalu diikatkan seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengukur percepatan gravitasi ini dengan bandul? Ada persamaan sebagai berikut. Di mana periode ayunan sebuah bandul itu sama dengan 2pi akar panjang dari benang ke pusat massa dibandingkan dengan percepatan gravitasi. Jadi P adalah periode, satuannya adalah second, L adalah panjang lengan atau panjang dari benang ke pusat massa, satuannya adalah meter, dan G adalah percepatan gravitasi. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Mari coba kita menggunakan persamaan ini dalam percobaan yang akan kita lakukan. Baik, kita akan mencoba mempraktekkan percobaan bandul sederhana untuk menentukan percepatan gravitasi di suatu tempat. Maka alat yang dibutuhkan adalah bandul ataupun massa yang kalian bisa gunakan, batu boleh atau benda yang bermassa apapun. Yang kedua adalah benang di sini untuk menggantung dari bandul itu, dan yang ketiga adalah penggaris untuk mengukur panjang dari lengan ini, dan yang keempat adalah stopwatch. Kalian bisa pakai HP ataupun jam boleh untuk mengukur waktu dari ayunan ini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur panjang lengan dari bandul ini. Kita dapatkan 33,5 cm. Panjangnya adalah 33,5 cm. Langkah kedua adalah dengan cara mengayunkan bandul ini secara perlahan. Nah, jadi jangan diberikan tekan, tapi menyimpangkan bandul ini secara perlahan dengan simpangan yang sekecil mungkin. Nah, sekecil mungkin. Jadi kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa-siswa adalah menyimpangkan ini terlalu besar. Misalnya ini, misalkan menyimpangkan bandul ini terlalu besar. Ini kesalahannya tinggi. Nah, yang dilakukan supaya hasil percobaannya menjadi lebih bagus adalah menyimpangkan bandul ini dengan simpangan yang terkecil. Misalkan kecil saja. Biarkan dia berayun dengan stabil. Setelah itu, kalau dipandang sudah stabil, maka kita akan menghitung 10 kali ayunan dan kita catat waktunya. Misalkan kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya di stop. Lalu kita catat waktunya. Untuk 10 kali ayunan adalah 11,73 cm.
second. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke dalam persamaan ini. Tetapi sebelum itu kita cari periodenya. Periode dari bandul ini adalah banyaknya waktu yang diperlukan dibagi dengan 10 kali ayunan. Sama dengan 11,73 dibagi dengan 10. 1,173 second. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan ini 1,173 sama dengan 2P akar panjang dari ringanya itu adalah 33,5 cm. Satuannya dibawa ke meter menjadi 0,335 meter. 0,335 meter per G. Lalu kita kuadratkan ya, supaya akarnya ini bisa hilang. Jadi dengan menggunakan kalkulator juga bisa, atau menggunakan alat bantu hitung yang lain. Kita dapatkan 1,375 sama dengan, kalau ini dikuadratkan, ini pun dikuadratkan, maka dapatkan 4pi kuadrat kali 0,335 per G. Maka G sama dengan 4pi kuadrat kali 0,335 per 1,375. Kita dapatkan G sama dengan 9,608 meter per second kuadrat. Nah, jadi percepatan gravitasi di studio ini yang kebetulan ada di daerah Bali Utara atau Buleleng adalah sebesar 9,608 meter per second kuadrat. Nah, adik-adik, mudah bukan cara menentukan percepatan gravitasi di daerah masing-masing? Percepatan gravitasi di daerah masing-masing itu berbeda sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Apa yang berpengaruh? Yang pertama adalah ketinggian, yang kedua adalah posisi kita dari lintang bumi. Seperti itu. Jadi percepatan gravitasi di kutub utara akan lebih besar daripada percepatan gravitasi di Ekuador atau di Khatulistiwa atau di Indonesia, gitu. Seperti itu. Karena jari-jari dari bumi lebih besar di ekuator. Nah, seperti itu adik-adik, semoga bermanfaat. Jadi nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin dibahas kembali, bisa ditulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sampai jumpa dan selamat belajar.